Kajian kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, Bapak Ibu senantiasa menjaga adab-adab taklim online, ya, sebagaimana adab dalam majelis ketika offline. Lalu berikutnya dipastikan Bapak Ibu sekalian, ya, senantiasa menjaga auratnya, ya, baik yang sedang mengikuti ataupun mungkin di sekelilingnya, ya, agar kondusivitas kajian kita tetap berjalan dengan baik. Lalu agar kondusif dan terasa nyaman ya bagi seluruh peserta kajian, maka mode mute atau speaker dimatikan akan diaktifkan oleh tim teknis sejak awal. Dan berikutnya terkait komunikasi dua arah bisa tetap dilakukan, di mana nanti Bapak Ibu bisa menggunakan fitur chatting ya Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan pertanyaan nanti pada sesi interaktif. Berikutnya, peserta bisa menyampaikan respon yang dianggap perlu pada saat mengikuti kajian ini dengan menggunakan isyarat seperti mengacungkan jempol atau mengacungkan jari, ya, contoh saat menjawab pertanyaan tentang kabar peserta yang disampaikan oleh moderator atau pemateri, izin meninggalkan majelis karena suatu uzur dan lain sebagainya. Dan peserta kajian tidak diperkenakan untuk membagikan file berupa apapun selama acara kajian berlangsung. Ya, jadi agar kita tetap fokus pada nanti apa yang disampaikan oleh pemateri. Nah, berikut tadi beberapa tata tertib ya, mungkin saya sedikit mengingatkan kembali saja karena ini merupakan mungkin suatu yang baru bagi kita ya. Biasanya di malam-malam 10 hari terakhir ini kita bisa berbondong-bondong ke masjid atau ke majelis untuk mengikuti taklim. Namun saat ini kita hanya bisa bertatap muka ya via udara. Nah, tapi tetap harus tetap dijaga adabnya sesuai dengan sebagaimana pada saat mari kita buka terlebih dahulu kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga kajian kita malam hari ini mendapatkan banyak pahala dari Allah SWT dan Bapak Ibu bisa menyerap sebanyak-banyaknya materi yang nanti akan disampaikan oleh pemateri. Nah, mungkin sedikit lagi ya, saya juga ingin menyampaikan profil singkat pemateri kita. Khawatir ada yang baru masuk ya. Insya Allah materi kajian itikaf kali ini yang akan diisi oleh Kiai Haji Dr. Azi Ahmad Tajuddin MAG. Ya, beliau adalah sosok ulama muda yang lahir dan tinggal di Kabupaten Purwakarta, putra dari pasangan Haji Yusuf dan Hajah Neneng Karmila, yang meraih gelar doktor di bidang hukum Islam spesialis kajian usul fikih pada usia 36 tahun dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung pada tahun 2017. Lalu beliau juga sebagai akademis, ya, saat ini beliau tercatat sebagai dosen hukum Islam pada program Pasca Sarjana Kampus STI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Selain itu, tahun 2017 beliau diamanahi menjadi Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini beliau juga kebetulan dosen saya. Pak Kiai, sehat, Pak? Alhamdulillah, sehat. Jadi rada deg-degan ini. Nah, aktivitas dakwah ya menjadi kesibukan sehari-hari bagi ayah 3 orang putra ini yang mengisi kajian, khutbah Jumat, mengajar, konsultasi bidang hukum keluarga Islam, menulis dan membina para santri di Pondok Pesantren Uswatun Hasanah Purwakarta. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu sedikit perkenalan saja. Nanti kalau ingin lebih lengkap biografinya nanti bisa saya share lah, nanti kita share insya Allah ya. Karena kemarin di hari pertama juga sudah dijelaskan. Ini hanya sebatas untuk mengingatkan kembali. Nah, ini kita melanjutkan lagi materi pada kesempatan hari pertama kemarin ya. Nah, pasti Bapak Ibu udah greget ya karena kemarin sempat digantung. Sengaja tahu nih apa nih kelanjutannya. Nah, makanya
biar nggak lama-lama lagi, biar nggak nambah greget lagi ya, mangga tafadhol kepada Ustadz Aziz Ahmad Tajuddin untuk bisa menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Jabri Andani. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu para peserta kajian i'tikaf online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tetap semangat ini. Hostnya berganti lagi ini ya. Alhamdulillah. Insyaallah kita akan menampilkan host-host muda ya. Yang masih semangat. Supaya Bapak Ibu juga tetap semangat. Ya, kebetulan Ustadz Febri ini adalah mahasiswa saya di STAI. Baik Bapak Ibu sekalian. Kita awali dengan sama-sama memanjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya. Baik Bapak Ibu para peserta kajian i'tikaf online dimanapun Anda berada, marilah kita awali memasuki malam yang ke-22 ini dengan senantiasa memohon kepada Allah. Semoga Allah memudahkan setiap langkah dan niat kita. Semoga Allah senantiasa menjaga umat Islam. Dan tentunya melalui momen ini kita saling mendoakan kepada siapa saja sekalipun kita dibatasi dengan ruang Zoom ini. Tapi insya Allah hati kita disatukan oleh Allah. Kita disatukan ini bukan hanya sebatas usaha manusiawi, tetapi hakikatnya Allah yang menyatukan kita. Kita tidak ada yang mengenal, kita juga tidak ada yang saling mengundang, apalagi menggunakan dana-dana keuangan. Tetapi semuanya itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu para peserta i'tikaf online yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah membahas, sedikit saya akan ulang tentang konsep pendidikan dalam Islam. Mudahnya, simpelnya bahwa pendidikan itu, karena memang bahasa pendidikan itu at-tarbiyah al-islamiyah, kalimat tarbiyah itu diambil asal kata Rabbun, maka hakikat esensi pendidikan itu bagaimana kita kenal kepada Rabb kita. Kita kenal siapa yang mengurus kita. Kita dikenalkan siapa yang menciptakan kita. Dan kalau sudah kenal, apa yang mesti kita lakukan kepada Rabb kita. Maka apapun bentuk pelajaran, ilmu, setinggi apapun jenjang pendidikan, kalau pada ujungnya tidak mengenal Allah, maka itulah bentuk bentuk kegagalan gitu. Sebab esensi ilmu itu adalah bagaimana khasyatullah. Bisa kenal, bisa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu pembahasan yang sudah kita sampaikan pada
pertemuan kemarin di tanggal 21. Kemudian juga di penghujung saya sudah sampaikan tentang bagaimana kiat-kiat proses mendidik. Ya, di sini ada hal penting bagaimana mendidik itu adalah intinya untuk menjadikan guru itu sebagai hal yang paling utama gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Sebab dengan guru inilah kita akan mengenal hal-hal yang lain. Ustaz Febri, mohon maaf, dipandu dulu. Ini saya akan ya, sampaikan dulu. Dipandu dulu sebentar, ini ada yang mau ditutup dulu ininya. Silakan dicoba. Siap. Baik. Ya, sebentar ya Bapak Ibu sekalian. Ya, mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu sekalian. Tadi ada sedikit teknis. Karena ini sepertinya Ustadz Aziz di pesantren biasa, sebenarnya anak-anak ada yang lagi mengaji ya. Jadi speakernya tadi agak ke ini. Baik, sambil ditunggu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali ya ada temannya atau kerabat yang masih belum bergabung, ya silakan untuk diingatkan bahwasannya kajian I'tikaf online di hari kedua ini ya kita sudah mulai, dan yang telah dikirim oleh admin, oleh panitia ya, insyaallah masih dengan pemateri yang sama, yaitu bersama Kiai Haji Dr. Aziz Ahmad Tajuddin MAG. Mangga Ustaz, sudah. Baik, terima kasih Ustaz. Oke ya, oke, mangga tafadhol Ustaz, dilanjutkan Bapak Ibu kembali. sekalian, agak keganggu sedikit. Nah, Bapak Ibu sekalian dilanjutkan. Jadi bagaimana kita ingin menunjukkan bahwa pendidikan dalam Islam itu adalah pendidikan yang betul-betul bisa diaplikasikan, bukan hanya sebatas konsep, bukan hanya sebatas kumpulan-kumpulan teori, tetapi tentu ini ada bukti nyata bagaimana sejarah telah memotret kepada kita keunggulan, kehebatan pendidikan dalam Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan sama-sama mengevaluasi. Kalau Islam itu dengan ayat-ayat Quran disebut dengan timbangan, mizan, maka timbangan itu nanti akan bisa menilai, bisa mengukur sejauh mana pendidikan kita saat ini. Dan langkah selanjutnya adalah bagaimana untuk memperbaiki pendidikan supaya sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Baik, Bapak Ibu sekalian, maka malam ini kita akan melanjutkan tentang timbangan untuk mengukur dan memotret pendidikan kita saat ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita awali dengan ungkapan Imam Malik, salah seorang ulama mujtahid. Beliau mengatakan, lai yaslaha akhiru hadhil ummah illa ma saluha alaihi amru awwaliha. Urusan generasi penerus umat ini tidak akan baik kecuali apabila diatur dengan pranata yang mengatur generasi pertama, atau yaitu generasi sahabat. Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan pranata yang mengatur generasi pertama tidak lagi pendidikan. Maksudnya di sini adalah pendidikan. Untuk menimbang dan mengukur kondisi pendidikan generasi kita saat ini, mari kita simak penuturan seorang ahli pendidikan yang memotret kondisi pendidikan kita saat ini dengan suatu pandangan atau satu pandangan akidah yang jernih dan jujur, Bapak Ibu sekalian. Mohon disimak di sini, ya. Sana akan saya sampaikan tentang bagaimana kondisi yang disampaikan oleh salah seorang ulama pendidikan dengan menggunakan sudut pandang akidah. Muhammad ibnu Abdullah ad-Duwaish yaqulu,
wal ummatu ta'ishu hadzal 'asr waqi'an faridan wa marhalah laysat 'ala mithali sabiqin fa usurit taradda allati marrat bil ummah lam tasil ila haddin an tasquta al hawajiz bainal ummah wa a'da'iha wa tusbihu tabi'ah lahum wa mustawrid limanahijihim. Walaqad kana al-hukmu fi tilkal marahil lisyari'ah ragman inhirafat fi at-tatbiq wa lam tajra'u al-ummah ala istibdal asy-syari'ah wa tanhitiha illa fi hadzal 'asr. Bapak sekalian, Muhammad bin Abdullah Ad-Duwaish berkata, kini umat Islam menghadapi nasib pahit yang tiada tara dan menjalani fase yang belum pernah ada sebelumnya. Masa-masa keterpurukan yang telah dialami umat ini belum pernah sampai menjatuhkan dinding pemisah antara umat ini dengan musuh-musuhnya. Namun kini menjadi pengikut musuh-musuhnya dan mengimpor pola hidup mereka. Nah, sampai sini dulu Bapak Ibu sekalian. Ini adalah pandangan pengamat pendidikan atas kondisi situasi dunia pendidikan saat kita yang sedang dijalani oleh generasi kita, Bapak Ibu sekalian. Di sini beliau mengatakan masa-masa keterpurukan yang telah dialami oleh umat ini belum pernah sampai menjatuhkan dinding pemisah antara umat ini dengan musuh-musuhnya. Nah, Masya Allah ya. Jadi kalau kita mau bandingkan dengan fase-fase umat sebelum kita, ya, dalam kondisi yang mungkin dulu juga sempat jatuh, tetapi tidak sampai terpuruk saat ini. Ya, bahkan di sana dikatakan pada masa-masa yang sulit itu, syariat Islam masih menjadi sumber hukum bagi umat ini. Kendati ada penyimpangan di sana-sini dalam penyerapannya, namun pada saat ini mereka lepas dari syariatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa saksikan saat ini bagaimana generasi umat kita itu sudah lagi menjatuhkan dinding pemisah antara umat ini dengan musuh-musuhnya. Jadi, yang mesti kita sayangkan adalah ketika generasi kita ini dididik, sekolah, baca buku, nilai-nilainya tinggi, IPK-nya cum laude, ya, kemudian nilai kognitifnya tinggi, tapi dia tidak bisa memisahkan mana kawan dan mana lawan. Mana yang mesti diikuti, mana yang tidak boleh diikuti, mana yang halal, mana yang haram. Mana yang ini adalah datang dari Islam dan mana ini adalah budaya musuh-musuh Islam alias budaya Barat. Nah ini, maka inilah ungkapan yang jujur dari Syekh Ad-Duwaish tentang gambaran kondisi umat saat ini ketika dihadapkan dengan pendidikan. Jadi kalau sudah output hasil pendidikan itu dalam sudut pandang Islam tidak bisa membedakan mana yang bahaya, mana yang maslahat, mana yang menjadi kawan, dan mana yang menjadi lawan, sudah tidak ada dinding pemisah, ya. Padahal Islam itu menjadi furqan. Misalnya dikatakan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu adalah salah satu penjelas dan juga dengan penjelasan tadi maka kita menjadi umat yang khairu ummah. Jadi yang misah, kelihatan beda dengan umat-umat yang lain. Nah, kalau saat ini misalnya generasi kita itu tidak kelihatan furqannya, pemisahnya dari aspek gaya hidup, makanan, ya, kemudian juga kebiasaan, kemudian juga tentang hiburan dan lain sebagainya. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang betul ya sudah dijelaskan oleh Imam Ad-Duwaish sampai menjatuhkan dinding pemisah. Jadi kalau sudah tidak kelihatan lagi mana identitas dia itu muslim bukan ya. Nah itu Masya Allah ya. Ustaz Febri kalau misalnya itu sama-sama di kafe gitu. Sama-sama ikhtilat laki-laki dan perempuan. Kemudian juga sama-sama boncengan. Sama-sama malam mingguan. Masya Allah ya.
Ini menandakan sudah jauh sekali kalau kita mau menimbang dengan ya aturan Islam. Jadi Bapak Ibu sekalian, kondisi, situasi, fakta saat ini yang sedang kita alami, kata Imam Ad-Duwaish, itu belum sempat dialami oleh umat-umat generasi sebelum kita. Sekalipun memang ya kondisi-kondisi ya penyimpangan itu sempat ada. Pelaksanaan syariat Islam juga sempat ada beberapa penyimpangan ya, tapi tidak sampai jatuh ya. Sampai jatuh yang memang terpuruk sampai ya dinding pemisah itu sampai tidak ada lagi batas. Tidak ada lagi hijab, mana yang muslim, mana yang non-muslim. Hampir semua sudah sama begitu. Tidak bisa dipisahkan mana yang dia berakidah Islam, mana yang tidak berakidah Islam. Ya, yang bahaya adalah justru kaum muslimin sudah mengikuti tattabi'a millatahum, ikuti millah-millah tradisi agama-agama Yahudi atau Nasrani. Nah, ini Iwan Fidin rahimahullah. Baik, kita lanjutkan. Baik. Maka kondisi dan fakta keadaan, saya ulang sekali lagi, Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, kondisi dan fakta keadaan yang digambarkan oleh Syekh Ad-Duwaish di atas terhadap perilaku dan sikap umat Islam yang begitu terpuruk tiada lain karena pola fikir, persepsi, nilai-nilai dan parameter-parameter pendidikan Islam yang murni sebagai standar pemikiran dan keyakinan sudah hilang. Sudah hilang di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, ini yang mesti kita perhatikan, kita evaluasi begitu. Jadi sekali lagi ini ada hal penting yang mesti kita jadikan sebagai wazan atau timbangan. Apa yang mesti ditimbang itu adalah pola fikir. Yang kedua adalah persepsi. Yang ketiga nilai-nilai dan parameter-parameter pendidikan Islam yang murni sebagai standar ya pemikiran dan keyakinan sudah hilang di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga pola sikap dan perilakunya sudah tidak lagi mencerminkan nilai dan kepribadian seorang muslim yang sesungguhnya. Ini Bapak Ibu sekalian yang mesti kita waspadai ya melanda kepada anak-anak kita. Jadi pola sikap dan perilakunya sudah tidak lagi mencerminkan nilai dan kepribadian seorang muslim yang sesungguhnya. Maka untuk mengobati, nah ini Bapak Ibu, solusinya bagaimana? Untuk mengobati problematika pendidikan kita saat ini, mari kita ukur melalui potret pendidikan generasi pertama yaitu para sahabat Nabi. Nah ini penting, illa ma saluha awaluha, kata Imam Malik tadi. Jadi kalau situasi yang sudah tidak kondusif ini ingin dikembalikan, obatnya kembalikan kepada bagaimana generasi awal itu. Ya, illa ma saluha awaluha. Siapa? Inilah generasi sahabat Nabi. Kenapa dikembalikan kepada sahabat Nabi? Sebab generasi itulah generasi yang mendapatkan pujian langsung dan dipujinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai generasi terbaik. Apa dan bagaimana pola fikir, pola sikap mereka terhadap panduan utama kurikulum dan dididik langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak poin-poin penting berikut ini, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian sampai ungkapan tadi disebut dengan khairul qurun, generasi terbaik yang sempat Allah tampilkan, yang sempat Allah potret dalam ayat-ayat Quran, yang Nabi abadikan dalam hadisnya. Maka inilah salah satu kemuliaan kita. Kita ini umat Islam enaknya apa? Menjalani hidup ini sudah punya enteng, sudah punya gitu, tinggal mengikuti saja yang sudah gitu. Jadi tidak usah kita bingung mencari pola lagi, mengikuti bahkan membuat jalan-jalan yang lain. Bapak Ibu, mari simak ya. Saya akan ketengahkan di sini
bagaimana memotret generasi yang terbaik, yang langsung Allah puji, bahkan juga diabadikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, ini bukti bahwa generasi sahabat dipuji oleh Allah dan Rasulnya sebagai generasi terbaik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang lebih dahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik itu Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ikhwan fiddin. Jadi di sini ada kalimat ya, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah sampai memuji dengan radhiyallahu anhum. Allah meridhai kepada mereka. Para ulama ahli tafsir mengatakan jelas ini adalah as-sabiqun al-awwalun. Penjelasan menjadi bayan pada teks ayat sebelumnya. Siapa? Minal muhajirin wal ansar. Mereka lah kelompok-kelompok muhajirin, sahabat Nabi yang ikut hijrah dari Makkah ke Madinah, wal ansar, dan mereka lah sahabat Nabi yang berada di Yathrib yang menyambut baik. Kemudian siapa lagi? Walladzina taba'uhum, dan orang yang mengikuti mereka. Nah, ini ya. Jadi peluang kita ada di sini. Baik ya, pada waktu itu yang mengikuti ya, atau terus generasi tabi'in, tabi'in. Nah, kita pun juga berpeluang. Bi ihsanin. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Di mana kata kuncinya adalah Allah ridho kepada mereka, begitupun juga mereka semua ridho kepada Allah. Siap sami'na wa ata'na. Maka wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Nah, ini ada kalimat dzalikal fawzul azim. Inilah yang disebut dengan kemenangan, kesuksesan yang sangat besar, yang paling tinggi, ya. Inilah disebut dengan fauz, kemuliaan. Baik, Iwan Fiddin, selanjutnya kita potret juga bagaimana Allah abadikan ya fase kehidupan para sahabat ini, pendidikan pada zaman itu disebut dengan ya zaman yang paling istimewa. Dalam surah Al-Fath ayat ke-18 Allah menyampaikan laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin saat mereka berjanji. Ini ya, baiat disebut dengan baiatur ridwan. Ya, di bawah pohon, janji setia, berkomitmen akan membela agama Allah dan Rasul-Nya, loyal, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, maka bagaimana Allah sifati ya janji setia kepadamu di bawah pohon. Nah, kemudian fa'anzalas sakinata alaihim. Allah turunkan ketenangan. Jadi ketenangan itu ada pada iman. Ketenangan itu ada pada loyalitas kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, apalagi janjinya wa athabahum fathan qariba. Allah akan janjikan kepada mereka kemenangan, ya. Kemenangan yang nyata, kemenangan yang dekat di sini ya. Insyaallah. Baik, Iman Fiddin rahimakumullah, yang ketiga ini hadis Nabi ya. Mungkin di antara kita juga sudah kenal semuanya. Khairu ummati qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Apa dan bagaimana ya? Jadi sebaik-baiknya umatku adalah generasiku kata Nabi. Kemudian dilanjutkan oleh generasi selanjutnya tabi'in, tsummal ladzi yalunahum. Baik, inilah salah satu bukti nyata bahwa generasi sahabat itu dimuliakan, diabadikan, dan disebut dengan generasi yang terbaik. Baik, Ikhwan Fiddin, kaum muslimin, wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya apa dan bagaimana? Nah ini, kita akan ungkap, kita akan singkap apa dan bagaimana rahasia mereka.
para sahabat Nabi ini hingga meraih predikat generasi terbaik. Nah, mari kita lihat interaksi mereka ketika mempelajari Al-Quran dari Allah dan Rasul-Nya. Nah ini, ayo sama-sama kita akan lihat potret bagaimana mereka ya ketika interaksi belajar dengan Al-Quran. Baik, ikhwan fiddin, kaum muslimin, wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama adalah mereka, ini kuncinya, para sahabat itu, mereka menghormati perintah Allah dan Rasul-Nya. Nah, buktinya adalah Allah abadikan dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ullaha wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Hei orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya sedang kamu mendengar. Nah ini. Jadi ini adalah satu bentuk ya ketaatan, loyalitas para sahabat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan wala tawallau, tidak boleh berpaling ya ketika kita sudah tahu dan memahaminya. Baik, selanjutnya adalah kita lihat ketaatan mereka, kemuliaan mereka mentaati agama Allah dan Rasul-Nya. Ini dalam surah ya dikatakan dalam surah Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut apabila Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan suatu perkara bahwa mereka mempunyai pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Baik, dilanjutkan di ayat lain. Wa ati'ullaha wa rasula la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya agar kamu diberi rahmat. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kita masuk kepada bagaimana aplikasi pembelajaran ayat-ayat di atas dalam kehidupan para sahabat. Ya, jadi pada pembahasan sebelumnya kita sudah lihat bagaimana ketika Allah mewajibkan qiyamul lail itu ya dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Itu bagaimana Allah mendidik sahabat ya. Rasulullah mendidik sahabat itu sampai 1 tahun. Jadi sebelum 12 bulan Allah belum turunkan penghujung di ayat yang ke-12-nya. Apa ayat ke-12-nya? Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Nah, jadi selama 12 bulan Allah langsung mendidik sahabat pada waktu itu lewat nabinya dengan qiyamul lail, dengan membaca ayat-ayat Quran. Kemudian juga saum ya. Baru setelah 12 bulan lamanya, 1 tahun Allah turunkan ayat yang ke-12-nya. Nah, coba kita lihat juga ini bagaimana potret. Bagaimana para sahabat dididik langsung, disentuh langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, saat Rasulullah SAW meminang Zainab binti Jahash, ini saya ingin sampaikan sedikit, Zainab binti Jahash ini sepupuan dengan Nabi Muhammad. Ya. Dan beliau ini adalah salah seorang Bani Hashim. Nasabnya nasab istimewa, darah biru begitu. Menak, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan beliaulah juga punya kakak ya, yang sama-sama juga masuk Islam. Ya. Abdullah bin Jahash. Kemudian juga menjadi pengikut Nabi. Bahkan juga ketika hijrah ini Zainab dan juga semua kakak, adik dan juga ayah ibunya ikut bersama Nabi. Ya. Nah, sampai-sampai rumahnya itu dijual oleh Abu Sufyan. Ya, padahal saat itu tidak ada yang meminta untuk menjual rumahnya. Nah, ikhwan fiddin ya, ini lebih jauh nanti dalam sirah. Jadi sedikit bahwa Zainab ini adalah memang seorang wanita yang punya keturunan yang istimewa.
sepupuan dengan Nabi, sama ya, kakeknya adalah Abdul Muthalib. Nah, maka di sini untuk dinikahkan dengan pembantunya, Masya Allah, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini mantan budak. Ya, bahkan juga sejak kecil diangkat, bahkan menjadi anak angkatnya Nabi. Jadi ketika Zaid dulu didatangi oleh ayah kandungnya untuk minta memastikan kepada Nabi boleh tidak mau mengambil, atau paling tidak untuk memastikan bahwa Zaid ini dia dirawat, dididik oleh seorang bangsawan ya, darah biru atau juga pemuka kaum Quraisy yang memang dikenal dengan Siddiq Amanah Fatonah dalam Muhammad, yang telah menikah dengan Siti Khadijah pada saat itu. Jadi memang sejak kecil saat itu ya, memang sudah ada, bahkan juga dengan Siti Khadijah dan juga dengan Nabi Muhammad sebelum Rasul diangkat menjadi Nabi. Zaid ini sampai diumumkan di depan Ka'bah oleh Nabi, inilah anak angkatku, kata Rasul. Ya. Nah saat itu apa? Beliau membuka dialog dengan Zainab mengenai hal itu. Ya, hal tentang Rasul akan menikahkan ya Zaid kepada Zainab. Nah, bagaimana ketika membuka dialog, Zainab dia menolak dan berkata, saya tidak mau menikah dengan dia. Lalu Rasulullah bersabda, nikahlah dengan dia. Gitu ya, jawaban Nabi, nikahlah dengan dia. Kemudian Zainab menjawab, ya Rasulullah, saya harus berpikir dulu. Kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya surah Al-Ahzab yang tadi. Al-Ahzab ayat yang ke-36. Jadi tidak ada bagi seorang mukmin jika sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya ada pilihan-pilihan lain. Lantas setelah ayat ini turun, lalu Zainab bertanya, ya Rasulullah, engkau setuju? Ya, apakah engkau setuju saya menikah dengan dia? Kata siapa ini? Kata Zainab. Rasul menjawab, iya. Maka Zainab pun berkata, kalau begitu, aku tidak akan menentang kemauan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau telah menikahkan dia dengan diri saya. Insya Allah ya, Ikhwan Fiddin. Maka inilah, ternyata pernikahannya tidak lama, cuma setahun ya. Itu Zaidnya sempat mengeluh begitu ya, beda kelas. Jadi bagaimanapun ada gitu ya, cekcok begitu, sekalipun memang dinikahkan oleh Nabi. Ketika Zaid saat itu mengeluh datang ke Nabi, Rasul cukup mengatakan fattaqullaha, takwalah kalian kepada Allah. Tapi tidak lama kemudian memang Allah punya kehendak lain. Jadi Allah menghendaki saat itu dalam kondisi situasi itu, Rasul tidak banyak menjawab atas apa yang dikeluhkan oleh Zaid. Memang Allah sudah merencanakan Zainab ini akan dinikahkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak lama kemudian setelah perceraiannya putus, ya dilaksanakan nikahnya putus, hubungan nikahnya, maka setelah masa iddah Rasul langsung melamar dan menikahi Zainab ini. Bahkan Zainab merasa bangga sampai-sampai ya di hadapan Ummul Mukminin yang lainnya beliau mengatakan, akulah satu-satunya wanita yang dinikahkan langsung walinya oleh Allah di penghujung langit, begitu. Masya Allah ya. Nah inilah Ikhwan Fiddin rahimakumullah. Jadi ketika kita melihat dalam sirah bagaimana ya Zainab ini merasa bangga, wanita yang cantik, sampai-sampai ya Bunda Siti Aisyah itu merasa cemburu kepada Zainab ini. Baik, Ikhwan Fiddin, kita lanjutkan ya. Ada waktu beberapa saat lagi. Ya, insya Allah nanti kita akan tanya jawab jam 9:30 atau jam 10:15 ya sampai jam 9:15. Baik, Ikhwan Fiddin, kisah lain ya. Ini kisah lain bagaimana kita akan angkat yang menceritakan tentang sahabat Nabi namanya Mistah. Sahabat Nabi namanya Mistah bin Utsatsah yang melakukan kesalahan sewaktu Siti Aisyah radhiyallahu anha dituduh ini ya. Jadi kesalahan Mistah ini dia menuduh Siti Aisyah berbuat zina atau berbuat serong dengan Sofwan bin Mu'attal, Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Bagaimana hal ini terasa berat sekali bagi siapa? Bagi ayahnya Siti Aisyah. Ya. Sayyidina Abu Bakar merasa berat dengan adanya isu-isu ini. Bahkan juga jadi ya tidak dekat hubungannya dengan siapa? Dengan Mistah ini ya.
manusiawi lah semua begitu ya. Ya, bahkan juga bukan hanya Sayyidina Abu Bakar, bahkan keluarganya. Hingga Abu Bakar mengatakan begini dalam hatinya, ini adalah perkara yang pernah kami tuduhkan ya semasa jahiliyah. Apakah setelah Allah memuliakan kita dengan Islam kita hendak menuduhkannya kepada seseorang begitu. Jadi ini Sayyidina Abu Bakar sempat mengeluh. Jadi sikap-sikap kayak begini kan dulu ini zaman jahiliyah. Maka mungkinkah kita sudah menjadi seorang muslim, dia juga muslim, kehidupan kita sudah Islam, terulang kembali ini ya. Sifat-sifat jahiliyah kayak begini ya. Kata siapa? Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ya, beliau bersumpah bahwa dia tidak akan memberikan sesuatu kepada Mistah. Kemudian turunlah firman Allah. Nah, itu ya. Jadi atas janji tadi, niat dalam hati, kemudian langsung Allah didik. Maka Allah turunkan ya, yaitu surah An-Nur ayat yang ke-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah. Nah ini bersumpah ya, sumpah serapah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabat, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka maafkan dan berlapang dada. Nah ini ya, wal ya'fu wal yasfahu. Maka tidakkah kamu ingin agar Allah mengampuni kamu, sedangkan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah ya. Orang soleh langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat gitu ya. Inilah kecintaan Allah kepada para sahabat, dan inilah bentuk pendidikan Allah yang langsung ya dididik, disentuh oleh Nabi Muhammad SAW yang dipandu oleh wahyu. Baik, ikhwan fiddin kaum muslimin, para peserta i'tikaf rahimakumullah. Kejadian lainnya adalah, nah kita bisa lihat ini, kejadian lainnya adalah ketika para sahabat merespon perintah Allah dan Rasulnya. Ini ya, coba kita lihat kejadian lainnya tentang bagaimana ketaatan kepada Nabi. Kejadian lainnya adalah ketika para sahabat merespon perintah Allah dan Rasulnya untuk pergi ke Hamra al-Asad. Hamra al-Asad itu adalah satu tempat ya, di mana Rasulullah SAW pada saat itu ya ingin menunjukkan di hadapan Abu Sufyan bahwa Rasul dan pasukannya itu tidak takut gitu. Ya. Jadi ketika pada saat itu para sahabat baru saja melakukan perang ya, perang Uhud, badannya masih capek, kemudian juga masih luka-luka, kemudian juga masih letih, ya, masih perih ya. Akibat luka-luka perang Uhud, nah tiba-tiba Rasul mengajak para sahabat. Ya. Jadi baru saja melakukan perang Uhud, capek, letih, lelah gitu. Kemudian juga luka-lukanya itu belum juga reda, tiba-tiba Rasul mengajak untuk ke Hamra al-Asad. Ya. Nah, apa yang Rasul inginkan? Rasul ingin menunjukkan di hadapan pasukan siapa? Abu Sufyan yang sudah merasa jatuh mentalnya saat itu, kalah, tapi masih sombong gitu, ingin menunjukkan kepada para sahabat bahwa mereka itu masih kuat begitu. Tapi Rasul tidak tinggal diam gitu, ingin meladeni begitu, maka mengajaklah para sahabat. Nah saat itu mereka sempat gitu mengeluh dalam hatinya, gitu ya. Bahkan di sini mengajak mereka pergi ke sana dan mereka pun berangkat dalam kondisi luka-luka dan kesakitan. Hal itu mereka lakukan dalam rangka menghormati perintah Allah dan Rasulnya, dan peristiwa ini diabadikan. Nah nih ya. Jadi justru memang ada yang mengatakan dulu gitu ya, hei orang yang beriman, orang-orang yang mentaati Allah, perintah Allah dan Rasulnya, sesudah mereka mendapat luka, ini Iman Fiddin, sesudah mereka mendapatkan luka dalam perang Uhud, itu bagi orang-orang yang berbuat baik di antara mereka dan yang bertakwa
pada mereka ada orang yang berkata, sesungguhnya orang-orang itu telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Nah ini. Jadi ungkapan ini menjadi sedikit ketakutan para sahabat ketika diajak oleh Nabi untuk mendatangi kepada mereka. Nah ini ungkapan-ungkapan ya membuat down gitu ya. Kemudian perkataan itu justru menambah keimanan. Nah malah sebaliknya. Setelah Rasul ya melihat sahabat awalnya mengeluh, tapi Rasul mengatakan, jika kalian tidak mau ikut, aku akan sendirian pergi ke Hamra. Nah, ketika mengatakan begitu, kemudian direspon oleh sahabat, dari Abu Bakar, Umar, Utsman, terus sampai 70 sahabat yang ikut bersama Nabi. Nah, maka ucapannya bagaimana? Cukuplah adalah sebaik-baiknya pelindung. Maka mereka kembali dengan membawa nikmat dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ya, Iman Fiddin, jadi ditakut-takuti oleh musuh seakan lebih hebat itu tidak ada apa-apanya. Tidak menjadikan mereka ciut begitu. Padahal mereka baru saja ya melaksanakan atau juga pulang dari perang Uhud yang badannya masih letih. Luka-lukanya masih, darahnya masih basah begitu. Tapi untuk menunjukkan kemuliaan mereka tetap ya setia loyal kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Iman Fiddin, ini satu lagi ya sebelum kita akan buka tanya jawab. Yang kedua, kunci kesuksesan pendidikan yang ditampilkan, ditunjukkan oleh para sahabat, ini modal kuncinya itu adalah B, mereka benar-benar jujur di dalam iman, ucapan dan perbuatan mereka. Sekali lagi saya bacakan ya. Mereka benar-benar jujur di dalam iman, ucapan dan perbuatan mereka. Ya, ini bisa dikutip dalam kitab At-Tarbiyatu ala Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Nah, ini di sana disampaikan. Nah, poin yang kedua ini apa dalilnya? Ini kita lihat dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullaha alaihi faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantaziru wa ma baddalu badila. Al-ayah. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, ada di antara mereka ada yang menunggu-nunggu, dan mereka tidak pernah merubah perjanjian itu sedikit pun. Surah Al-Ahzab ayat 23. Ikhwan fillah rahimakumullah, Syaddad bin Had radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini menceritakan bahwa ada seorang laki-laki Badui. Ya, Badui itu dia orang kampung, wong deso gitu ya kalau bahasa hari ini. Jadi wong deso, laki-laki Badui datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beriman kepadanya dan menjadi pengikutnya. Lalu orang Badui itu berkata, aku akan hijrah bersamamu. Gitu. Kemudian Nabi berpesan kepada siapa? Kepada sebagian sahabatnya agar berbuat baik kepadanya. Ya, ini orang mu'allaf baru masuk, jangan diapa-apakan begitu. Tatkala terjadi perang, Nabi Muhammad SAW mendapat tawanan perang dan membaginya. Ya, tawanan sini bentuknya ghanimah gitu ya. Beliau membagikannya kepada sahabat-sahabatnya dan juga kepada orang Badui tadi. Kebetulan ia sedang mengembala binatang-binatang tunggangan mereka. Setelah dia datang, mereka memberikan bagian dari Nabi itu kepada siapa? Kepadanya, kepada Badui tadi. Kemudian si orang Badui ini bertanya, apa ini? Tanya dia. Kemudian sahabat menjawab, ini adalah bagian yang diberikan Nabi kepadamu. Jawab mereka. Lalu ia membawa bagian itu kepada Nabi dan berkata, orang Badui ini, bukan untuk ini aku menjadi pengikutmu, ya Muhammad. Tetapi aku menjadi pengikutmu agar leherku, ya sekali lagi, tetapi aku menjadi pengikutmu agar leherku ini ditembus anak panah. Lalu aku mati, kemudian masuk surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau kamu jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Dia pasti akan jujur kepadamu. Tidak lama kemudian dia bertempur melawan musuh. Kemudian dia dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan anak panah yang menancap di tempat yang ditunjukkannya, yaitu lehernya itu.
Lalu Nabi bertanya, apakah itu dia? Ya, jawab mereka. Lantas beliau bersabda, dia telah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun jujur kepadanya. Kemudian Nabi mengkafaninya dengan jubah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Lalu beliau maju dan mensolatkannya. Ya Allah, ini adalah hambamu. Dia telah berhijrah di jalanmu. Lalu dia gugur sebagai syahid. Aku bersaksi atas hal itu. Hadis riwayat An-Nasa'i 460 ya tentang al-janaiz. Baik, masya Allah, tabarakallah. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi itulah beberapa cuplikan ya bagaimana kehidupan pendidikan sahabat yang langsung disentuh melalui sentuhan wahyu. Begitu indahnya, begitu hebatnya ya. Mudah-mudahan kita bisa mengevaluasi dan anak-anak kita menjadi ya generasi sahabat yang senantiasa loyal kepada Islam dan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada Ustadz Febri Andani. Silakan Ustadz. Baik, jazakallah khairan kasiran pada Ustadz Aziz atas materinya yang luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bicara pendidikan tuh memang nggak pernah habis ya. Tapi memang sangat disayangkan kalau kita buka-buka teori-teori pendidikan ala-ala Barat, tapi justru kita malah lupa dengan teori pendidikan dalam Islam itu sendiri. Nah, maka dari itu ini materi yang luar biasa, yang mudah-mudahan kita bisa serap sebanyak-banyaknya. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini telah tercatat ada 59-an peserta yang telah bergabung ya, dan masih terus bertambah. Tentunya ini masih banyak yang saya admit juga. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Ini saya langsung bacakan ya, Ustadz ya. Yang pertama dari Ibu Bella Kartika. Bagaimana hukum Muslim yang tidak mentaati hukum Islam, ya, kafir atau musyrik? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan kasiran. Nah, itu mungkin Ustadz. Satu-satu dulu ya, Ustadz ya. Ya, baik. Bagaimana hukum seorang Muslim yang Ya, baik, Ustadz. Bagaimana hukum Muslim yang tidak mentaati hukum Islam? Ya, baik. Ya, ini Bapak yang bertanya atau Ibu, ya. Jadi begini, ya, kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran jelas seorang Muslim itu namanya saja Muslim. Aslama yuslimu islaman, fahuwa muslimun wa dzaka muslamun. Apa itu Islam? Islam itu adalah dia tunduk. Ya, kemudian dia juga pasrah, segala hidupnya itu hanya menggantungkan, memasrahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks bahasa saja itu sudah janggal gitu. Kalau ada yang namanya Muslim tapi dia menolak. Menolak itu lawannya Muslim. Kalau Muslim itu tunduk, pasrah dan taat, kalau menolak itu adalah kafaro yakfuru, alias menolak dia. Itu ya. Maka orang kafir itu orang yang menolak, alias dia tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah. Alias dia tidak mau mentaati perintah Allah. Nah, maka kalau ada yang Muslim, ditanyakan lagi, Anda Muslim bukan? Gitu. Ya, itu satu. Maka mudah saja kalau ada yang ngaku-ngaku Muslim, tapi dalam waktu yang sama dia menolak hukum Allah, pertanyaannya Anda Muslim bukan? Itu. Terus yang kedua, bagaimana konsekuensinya? Jelas ada konsekuensi hukumnya. Kalau dia sudah mengaku sebagai seorang Muslim, ya, kalau kita membaca teori hukum Islam itu ada salah satu teori yang namanya teori credo. Bukan credo ya, credo gitu ya. Credo itu teori ketika ada seorang Muslim yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka setiap hukum Islam itu mengikat kepadanya. Senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, ridho atau tidak ridho, ya, diterapkan atau tidak misalnya, ya, oleh sebuah institusi, maka tetap mengikat. Artinya ketika kata Allah la taqrabuz zina,
sekalipun zina tidak dicambuk, ya tetap dia nggak boleh begitu. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa yang namanya hukum Islam itu wajib mengikat kepada seorang muslim, dan barang siapa yang mengaku muslim tapi dia tidak taat menjalankan syariat Islam, maka status keislamannya batal begitu. Dalam Al-Maidah jelaskan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, zalimun dan fasiqun." Nah, maka dengan demikian mudah-mudahan ya ini akibat tidak tahu. Nah, maka kalau tidak tahu ya silahkan tinggal thalabul ilmi supaya kita tidak tahu. Cuman paling tidak tetap tidak boleh menolak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya kembalikan ke Ustaz. Baik. Silakan. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya. Bapak Ibu sekalian, silakan bagi ada yang bertanya, mungkin saya ingatkan kembali untuk bisa menggunakan fasilitas chatting room ya yang ada di aplikasi Zoom ini. Nanti insya Allah setiap pertanyaan yang masuk akan saya bacakan dan akan dijawab oleh pemateri. Ya. Baik, masuk ke pertanyaan kedua Ustaz. Di sini dari Ibu sepertinya, Ibu Nuriana Indah Meidi. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Mengenai solusi problematika pendidikan, kembalikan ke generasi awal sahabat. Itu sistemnya seperti apa Ustadz? Dan apa contohnya agar kita dapat mengaplikasikannya dalam mendidik? Ya, baik. Para sahabat itu dikenal dengan al-khulafa. Ya, khulafa itu jama dari khalifatani al-khulafa. Jadi pengganti kenabian. Ya. Jadi pengganti itu dalam bahasa Arab disebut dengan khulafa, ya. Pemimpinnya disebut dengan khalifah, gitu ya. Sistemnya disebut dengan khilafah. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab itu bisa paham semuanya gitu. Jadi kan kata Nabi, ya setelah itu aku ini ada khulafa, ya, ada pengganti-penggantiku. Jadi kalau kita lihat begitu, para sahabat Nabi itu ya yang kita kenal al-khulafa ar-rasyidun, mereka yang mendapatkan petunjuk, ya memang semuanya mereka menjalankan perintah Nabi dan juga taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, maka sistem pendidikannya ya jelas, sistem pendidikan sesuai dengan khilafah ala manhajin nubuwah. Begitu ya. Nah, ini Nurliana begitu. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana bisa menciptakan, melahirkan sosok-sosok sahabat Nabi yang begitu hebat, begitu gemilang, ya. Satu memang langsung disentuh oleh Nabi, yang kedua mereka berusaha ingin menjadi pengganti Nabi. Dalam hal apa? Dalam melanjutkan estafeta kewajiban dakwahnya. Nah, maka kalau hari ini kita ingin menjadi para khulafa, pengganti-pengganti Nabi, ayo sama-sama kita siapkan generasi ini. Supaya generasi fase yang kelima, kan, sesuai dengan hadis riwayat Imam Ahmad, ya, maka nanti setelah mulkan Jabariyah, penguasa yang diktator, penguasa yang jahat, penguasa yang zalim itu nanti apa? Tsumma takunu khilafatan rasyidatan ala minhajin nubuwah. Tsumma sakata. Kemudian Rasul diam. Kapan itu zamannya? Saat ini, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya tegaskan, kapan itu? Saat ini. Maka ayo sama-sama kita siapkan generasi. Kalau dulu ketika Sultan Muhammad Al-Fatih ya terngiang-ngiang oleh Sultan Murad II begitu ya. Terngiang-ngiang bagaimana ketika Rasul mengatakan latuf tahannal Qustantiniyah fala ni'mal amiru amiruha fala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Terus gitu ya. Disiapkan siapa generasinya, sekalipun banyak yang gagal, belum bisa, tetapi dengan izin Allah itulah Muhammad Al-Fatih yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Nah, mudah-mudahan saat ini kitalah generasi yang akan bisa menaklukkan Romawi ya dengan izin Allah. Ya, Allah alam. Oke, baik. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Ya, semoga masih belum puas ya, agar nanti bisa terus kita kembangkan di diskusi-diskusi. Pertanyaan ketiga, ya. Ustaz, ini
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kiat seorang pendidik untuk mendidik anak-anaknya berkata dan bersikap jujur dalam kesalahan? Jazakallah khair Pak Ustadz. Dari Ibu Eka Pratiwi. Mangga Ustadz. Baik, bagaimana kiat-kiat kita mendidik anak kita untuk bersikap jujur dalam kesalahan? Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, langkah awal yang mesti kita tanamkan ke anak-anak kita, ya, bahwa jujur itu baik gitu. Itu ya. Jadi kasih maklumat, kasih informasi yang sampai kepada akalnya, sampai kepada mafhumnya bahwa jujur itu baik. Ya. Bahwa bohong itu adalah salah dan jahat. Itu diulang-ulang terus. Ya. Jadi kalau baik, jujur itu kita mesti berani, tidak boleh malu. Tapi kalau salah itu harus malu. Gitu. Sehingga kita jangan boleh ya kesalahan-kesalahan itu diulang-ulang begitu. Jangan sampai nanti ada anak yang tidak berani kepada yang baik. Tapi dalam waktu yang sama dia berani kepada yang tidak baik, berani kepada yang salah begitu. Nah, maka langkah awal tipsnya adalah tanamkan dalam mafhum pemikirannya bahwa yang namanya jujur itu hebat. Yang namanya jujur itu adalah buah keimanan. Dan tidak mungkin seseorang itu jujur kalau tidak dilandasi oleh fondasi imannya. Kemudian sampaikan kisah-kisah tentang jujurnya para sahabat, tabi'in, ya, dan lain sebagainya. Ya, maka ini hal yang paling simpel, tidak usah banyak-banyak, tanamkan saja dan diulang-ulang supaya memorinya bisa mengikat, mengenang, dan juga selalu ingat bahwa jujur itu baik, sedangkan bohong itu adalah jahat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz. Masih Ya, banyak sama-sama. pertanyaan ya Ustaz ya. Jadi langsung aja Ustaz ya. Silakan. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Aini. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menurut Ustadz dengan periode remaja dalam masa saat ini? Apakah sesuai dengan pola pendidikan Islam? Betulkah hanya ada masa balik dan belum balik? Mangga Ustadz. Ya, baik ya. Ini tentu nanti pasti kalau kita membaca kitab-kitab pendidikan ya, ini tentu pasti ada yang beda-beda begitu tentang fase-fase ini. Ya. Jadi kalau saya membaca bahwa dalam Islam itu ya setelah masa tamyiz ya, fase tamyiz itu langsung masuk ke fase syabab istilahnya itu. Jadi tidak dikenal istilah remaja atau dalam bahasa Inggrisnya teenager itu nggak ada. Ya, jadi dalam konsep pendidikan Islam ya yang saya baca dalam kitab para ulama yang ada pemuda ya, yang ada adalah pemuda. Syubbanul yaum rijalul ghad. Sebab kadang ini istilah remaja dalam konteks psikologi ya, apalagi hari ini kadang-kadang dibuat remaja itu biasa kalau sudah main-main. Remaja itu dianggap biasa kalau hura-hura. Remaja itu selalu diidentikan dengan kemaksiatan. Tidak ada begitu. Ya. Jadi sekali lagi itu. Nah, kemudian yang kedua, apakah sesuai dengan pola pendidikan Islam? Ya. Nah, kalau saya melihat ya lagi-lagi istilah saja begitu ya, istilah saja. Jadi kalau kita ingin menggunakan istilah yang digunakan oleh Islam, maka gunakanlah fase asyabab, fase pemuda. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang masa kepemudaannya ya dihabiskan untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya tegaskan istilah remaja itu tidak dikenal secara pasti dalam fase-fase tahapan pendidikan, yang ada langsung setelah fase tamyiz masuk kepada fase asyabab. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya.
Baik, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lainnya, ya. Silakan bagi yang ingin bertanya juga, kita masih ada waktu. Berikutnya dari Pak Muhyiddin Agus, Islam dengan pesantren saat. Ya, ini bagus sekali ini. Ya. Jadi Pak Muhyiddin Agus, ya, satu-satunya sistem warisan Islam yang bisa kita saksikan yaitu pesantren. Ya. Jadi kalau kita ingin melihat ya sisa-sisa puing-puing bagaimana tradisi sistem pendidikan Islam itu ya di pesantren itu. Ya, dicoba kita akan cocokkan. Ya, insya Allah nanti ke depan kita akan bahas ya. Jadi dalam Islam itu pertama ya di kajian awal sudah saya sampaikan. Jadi proses transformasi ilmu itu kan Allah mengutus siapa? Malak atau malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad membacakan setiap wahyu-wahyu. Iqra bistaklim. Ya. Itu. Jadi ada guru, ada murid, kemudian ada materi pembelajaran. Materinya adalah Al-Qur'an. Nah, pertama itu sistemnya talaki. Talaki dibacakan, kemudian diikuti. Sama dengan kita mengajarkan Al-Quran. Jadi Quran itu satu tidak bisa autodidak. Mesti talaki langsung tatap mukanya, ketemu dalam satu majlis dan mulazamah. Mulazamah itu intensif, berulang-ulang. Gitu ya. Nah, jadi begitu. Pun demikian, itu fase Mekah itu 13 tahun, fase Madinah itu 10 tahun, itu Rasul mulazamah dengan malaikat Jibril itu. Mulazamah. Ya, dan Allah melirik langsung. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa ya, yang namanya sistem itu satu. Kalau kita kenal dalam pesantren itu ada kajiannya itu balagan, sorogan, ada kitab, dibacakan, diterjemahkan, itu namanya sanad ilmu. Ya, jadi tidak hanya dia membuka kitab lewat kamus. Kalau kepada kamus dia hanya tahu tentang padanan katanya. Tapi yang mahal itu apa? Makna di balik kata itu yang tidak ada kamusnya gitu. Nggak ada kamusnya. Kecuali ya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi sistem pendidikan Islam itu satu ada guru, ada murid, kemudian juga ada apa namanya? Lembaga di situ gitu ya. Tinggal mulazamah, melihat dan juga menetap begitu. Nah, kemudian juga bagaimana transformasi ilmunya langsung gitu. Tidak menggunakan media-media yang lain. Kemudian pada waktu-waktu juga ya tulus zaman, tidak instan Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini. Jadi insya Allah nanti ini akan dijelaskan dalam kesempatan lain tentang bagaimana sistem pendidikan dalam Islam. Kita masuk yang utama dulu ya, tentang periode pendidikan atau juga pada zaman-zaman sebelum kita. Insya Allah nanti detailnya dijelaskan. Allahu a'lam bishawab. Silakan Ustaz. Baik, Ustaz, syukran. Nah, itu mungkin nanti insya Allah. Makanya, Bapak Ibu sekalian, ya, jangan terputus di hari ini saja, ya, dilanjutkan sampai nanti hari ke-10, karena ini materinya bersambung, ya. Jadi kalau ibarat sinetron itu, kalau kelewat satu episode, ketinggalan nanti, ya. Jadi biar semangat terus, ya, insya Allah. Baik, Ustaz, ada satu lagi nih pertanyaan dari Ibu Nurani. Di Quran surat Al-Ahzab ayat 23 bercerita tentang sebagian orang mukmin yang benar terhadap janji mereka kepada Allah. Nah, bagaimana implementasinya pada masa kekinian dan kaitannya dengan pendidikan dan adab? Iya, ini bagus sekali ya, ini ditanyakan aplikasi. Kalau tadi saya sudah sampaikan bagaimana seorang Arab Baduy ya, yang wong deso saja begitu imannya, wong deso ya, Bapak Ibu sekalian ya, Masya Allah ya. Jadi sudah janji kepada Allah, ternyata betul-betul dibuktikan oleh Allah dengan janjinya tadi. Nah, untuk konteks kita saat ini, Bapak Ibu sekalian, ya tidak jauh beda. Artinya begini, kalau kita memang sudah azam, kita sudah mengklaim sebagai seorang mukmin, maka penuhi janji-janji kewajiban kita kepada Allah dan Rasul-Nya.
Itu saja. Nah, contoh yang kecil misalnya, Allah mewajibkan kepada kita tentang kulu washrobu halalan thayyiba. Ya makan. Makan dengan yang baik, yang halal, yang thayyib. Proses mendapatkannya, zatnya. Kemudian bagaimana mengolah ya makanan-makanan itu tidak ada zat-zat yang akan membahayakan. Itu. Ya. Jadi komitmen kita, alastu birabbikum qalu bala syahidna, itu tinggal dibuktikan. Ya. Jadi tunjukkan di hadapan Allah, saksikan ya Allah bahwa kami fashhad bi anna muslimun. Nah, dalam konteks pendidikan yang hari ini misalnya sama saja. Kita juga anggap hari ini kita sedang dididik oleh Allah melalui Al-Qur'an. Sekalipun Nabi Muhammad sudah tidak ada. Maka ujungnya itu apa yang sudah kita baca, kemudian kita fahami, kemudian kita resapi, dan kita amalkan. Itu. Ada yang wilayah individu, ada yang wilayah keluarga, ada yang wilayah masyarakat, sampai kepada wilayah ya, kejahatan yang memang harus dijauhi. Nah, paling tidak kita sudah mengazamkan dalam hati kita, kalau kita sudah berkomitmen menjadi seorang muslim, maka setiap ya bahan ajar yang Allah sampaikan lewat ayat-ayatnya, maka itu patut kita amalkan, patut kita jadikan sebagai patokan dalam hidup ini. Ya. Termasuk dalam adab. Ya. Waktu-waktu sholat, ya. Kemudian bagaimana sebagai muslim, sebagai muslimah, bagaimana kalau seorang ibu mendidik anak, bagaimana kepada suami istrinya, ya, suami kepada, ya, sebaliknya kepada istrinya, begitu. Kemudian adab kepada anak dan adab kepada semuanya, ya, itu adalah bentuk komitmen kita. Yang paling penting adalah komitmen kita menjadi seorang muslim yang membela kemuliaan ajaran Islam. Izzul Islam wal muslimin. Allahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Ya, alhamdulillah, Ibu sekalian di chat ya hampir semua tadi pertanyaan mungkin sudah dibahas. Masih ada waktu sebenarnya ya, mungkin barangkali Bapak Ibu sekalian masih ada yang ingin ditanyakan ya, silakan bisa dimanfaatkan waktunya. Dan saya juga kembali mengingatkan bahwasannya insya Allah kajian bersama Ustadz Aziz Ahmad Tajuddin ini kita ada 3 waktu ya Bapak Ibu, dan full insya Allah sampai hari terakhir Ramadan ini. Ya, jadi ada kajian itikaf online ya pukul 8:30 sampai jam 10. Lalu nanti dilanjutkan dengan kajian subuh pukul 5:30 sampai pukul 7 dan dilanjutkan lagi dengan kajian duha. Ya, insya Allah waktunya nanti akan selalu di-share oleh panitia. Jadi ini subhanallah ya, ini Ustadz, waduh mantap full ya Ustadz ya. Amin, amin, insya Allah. Masya Allah. Ya. Produktif ya Ustadz ya, subhanallah. Aduh, saya mahasiswanya kalah nih berarti ini. Harus makin jos nih berarti. Insya Allah. Hebat ya. Amin, amin, amin. Mohon doanya. Ya, terima kasih ya. Ini disapa dulu. Silakan ini. Mungkin ada kita yang jauh-jauh ini, silakan disapa. Oh iya, betul ya Bapak Ibu sekalian. Ini juga kita dihadiri ya oleh dari peserta dari berbagai kota. Ya. Ini suaranya kurang jelas. Cek. Ya, jadi kemarin itu tahu sekarang sepertinya belum hadir Ustaz. Kemarin kita ada jamaah dari Jepang Ustaz, katanya nonton bareng ya, subhanallah ya. Jauh-jauh dari Jepang, sudah masuk ke grup juga Ustaz. Saya sudah diinfokan ya. Lalu ada dari Arab Saudi juga. Ya, alhamdulillah ternyata di tengah keterbatasan pertemuan, tapi dengan online ini kita bisa semakin mendekatkan yang jauh ya Sad ya, benar ya. Betul, yang betul, penting jangan sampai menjauhkan yang dekat ya Sad ya. Iya. Jadi harus mendekatkan yang jauh tadi. Alhamdulillah ya. Jadi ilmu ini manfaatnya Malaysia juga ada katanya. Tambah ya. Ada yang Malaysia belum ada Sad. Belum masuk ya? Iya. Belum sudah masuk ya. Ke WAG tapi ya. Sudah masuk ya. Iya betul.
Ya, kemarin paling kalau dari sudah panitia menjadi sudah nih. anggota diingatkan terus saja, insya Allah. Siap, insya Allah, Ustaz. Nah, jadi alhamdulillah jadi kita bisa silaturahmi ya Bapak Ibu, meskipun tadi terbatas baru di ruang Zoom ini. Nah, ada pertanyaan lagi, Ustaz. Nah, ini masuk Ya, lagi. silakan. Dibacakan Nah, dulu. baik, dari Bapak Mutasodirin ya. Assalamualaikum. Ustaz, Waalaikumsalam. bagaimana menanamkan pendidikan adab dan akhlak kepada anak-anak kita? Ya, Iya, wassalam. insya Allah Mangga, ya. Ustaz. Tafadol. Subhanallah, ini Pak Mutasodirin bersama Ibu ya, soulmate ya, senantiasa. Masya Allah. Sakinah mawadah warahmah ini menontonnya. Amin. Alhamdulillah Allah satukan kita dalam media ini ya. Mudah-mudahan istiqomah. Ya, baik Pak Mutasodirin ya. Jadi bagaimana mendidikan pendidikan adab dan akhlak kepada anak kita. Begini Pak, ya. Saya ingin sampaikan bahwa adab itu adalah buahnya iman. Ya, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan. Jadi jangan sekali-kali kita punya ambisi anak kita adabnya baik, akhlaknya baik kalau tidak ditanamkan imannya. Ya, itu mimpi, itu nggak mungkin. Jadi yang mesti kita fokuskan itu adalah penanaman akidah. Kenalkan siapa Allah. Ya, pada malam kemarin saya sudah kenalkan tentang bagaimana esensi pelajaran tauhid dalam ya surah-surah Makkiyah itu apa Pak? Bu, masih ingat? Mengulang-ulang tentang surga dan neraka seakan-akan ada di hadapan matanya. Seakan-akan memang sudah nyata, bukan lagi goib gitu. Diulang-ulang begitu. Jadi kalau mendidik akidah itu jangan abu-abu, hitam putih gitu. Ya, jadi kebiasaan kita kadang-kadang tidak tegas begitu. Jadi sampaikan saja. Jadi paling banyak itu membahas tentang surga, neraka di surah-surah Makkiyah. Itu kenapa? Lagi-lagi Allah ingin mendidik sahabat supaya yang namanya ya surga neraka itu ya disampaikan dekat dengan matanya, dekat dengan telinganya, dan itu sebagai penegasan. Nah itu ya, jadi Bapak Ibu sekalian, di samping kita menjadi teladan, di samping kita juga memulai, mencontohkan, cuman yang paling penting adalah ya, yang mesti diisi itu adalah imannya, yang mesti diisi itu adalah hatinya. Lalu nanti kalau sudah imannya masuk kepada akalnya, kemudian kepada sikapnya. Jangan sebaliknya, dipaksakan sikapnya berubah, tapi dalamnya tidak. Nanti jadi casing kalau begitu. Ya, jadi jangan sampai jadi casing, tetapi memang betul-betul ya datang dari imannya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz untuk Barakallahu jawabannya. fiik. Insyaallah ya. Baik, nah ini mungkin ada satu lagi pertanyaan, ya sepertinya mungkin pertanyaan terakhir nih Ustaz ya. Berhubung waktu silakan. sudah pukul 21.50 dari Ibu Fatin Hamamah mungkin ya, atau Bapak ini. Assalamualaikum, apakah mempelajari ilmu-ilmu dunia itu penting juga Ustaz? Nah, Ya. mangga. Jadi Bapak Ibu sekalian, masalah penting dan tidaknya kita harus tahu dulu ya. Jadi yang pertama itu dalam ta'lim muta'alim yang wajib dipelajari itu adalah satu tentang ilmu mengenal Allah, itu satu. Yang kedua tentang ilmu hal, ilmu yang memang ada kaitan dengan ibadah itu, kayak fikih itu ilmu hal. Nah, jadi kalau kita misalnya sampai saat ini belum tahu bacaan-bacaan sholat, bagaimana sholat yang baik sesuai dengan ilmunya, sholat yang akan diterima, nah itu jangan sampai begitu. Termasuk juga bagaimana membaca ayat-ayat Quran dengan baik, fasih sesuai dengan mahrojnya, itu ilmu hal. Nah, ilmu dunia itu sifatnya hanya bagaimana menunjang untuk kelangsungan ibadah kita. Ya, contoh misalnya kita matematika, fisika, ilmu teknik dan lain sebagainya. Itu ilmu-ilmu yang prinsipnya adalah boleh dan ketika dia bisa menunjang ibadah maka itu ya maka menjadi mesti untuk dipelajarinya.
Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, prinsipnya adalah kita harus tahu pondasinya, maka cabang-cabangnya pasti kita akan mempelajarinya. Tapi kalau kita tidak tahu pondasinya, nanti kita akan mengunggulkan, ya, melebihkan yang cabang tapi meninggalkan yang wajib. Ini yang paling penting. Jadi kalau ilmu dunia itu kalimatnya, ya, wala tansa nasibaka minan dunya fa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kan kalimatnya apa? Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi jangan lupa saja sifatnya. Ya. Jadi jangan berambisi. Tetapi lagi-lagi silahkan. Dunia itu juga kita cari, tapi jangan sampai akhirat yang utama itu ditinggalkan. Begitu prinsip itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, oke. Jazakallahu khairan Ustaz. Jadi ada prioritas mungkin ya Ustaz ya terkait dengan ilmu itu ya Ustaz ya. Kadang-kadang memang sedih juga ya untuk usia-usia yang sudah balik, bacaan sholat masih belum benar, wudhu masih belum selesai. Nah ini juga jadi tantangan bersama juga nih bagi kita semua, apalagi khususnya para orang tua ya, Bapak Ibu, ketika tadi ya memahami bagaimana mengajarkan ilmu itu ya, baik ilmu dunia maupun akhirat. Jadi prioritas. Subhanallah. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Masih ada waktu 7 menitan. Ini ada satu lagi mungkin pertanyaan, tapi sebenarnya mungkin terakhir nih Ustaz ya, kayaknya terakhir banget nih ya. Sebelum nanti kita ada closing statement. Baik. Ustaz, bagaimana cara menjaga akidah anak-anak kita dalam proses memberikan pendidikan Islami kepada anak-anak kita, sementara makna toleransi yang berkembang hari ini malah membahayakan akidah kaum muslim, dari Aditya di Cisere. Nama nggak, Ustaz? Baik, Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menjaga, membentengi akidah anak-anak kita kecuali kita dampingi. Kita dampingi, kita pengaruhi dengan kuat. Gitu. Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita mau simpulkan dengan bahasa yang mudah dan simpel, apa itu pendidikan? Mudahnya pendidikan itu mana yang mempengaruhi dan siapa yang dipengaruhi. Kalau yang lemah itu pasti dia dipengaruhi. Tapi kalau yang kuat pasti mempengaruhi gitu. Maka dalam bahasa agama itu istilah pendidikan itu adalah at-ta'tsiru bi jami'il mu'atsiratil mukhtalifah. Setiap efek-efek atau apapun yang bisa mempengaruhi, membekas kepada pola sikap dan keyakinan anak-anak kita. Maka proteksi hal-hal yang akan membahayakan, yang membekas kepada akidah anak kita. Ya, contoh misalnya nih, ada tayangan, tontonan. Kalau sekiranya itu akan membekas, maka tadi ya hindari. Kalau misalnya masih aman, dampingi. Kalau misalnya masih hal-hal ada nilai pelajaran, itu pun juga ya tetap kita tanyakan dengan dialog apa yang tadi sudah dilihat, apa kemudian pelajarannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, jadi siapa yang kuat itu yang akan mempengaruhi. Kalau yang lemah itu akan dipengaruhi. Maka pendidikan itu begitu. Nah, yang paling repot adalah ketika sistem yang begitu kuat, gitu ya. Itu bagaikan kemarau yang panjang, halodo panjang, tiba-tiba hujan, gitu. Masya Allah ya. Kadang-kadang anak kita di pondok sekian lama, tapi kalau kepada negatif itu mudah sekali. Nah inilah pentingnya kita. Jadi yang paling kuat adalah bagaimana kita mensibgohnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pendidikan itu sibgoh, celupan itu. Kayak kain gitu ya. Kain yang dicelup, kain yang mahal dicelup dengan warna kuning, itu kalau dicuci lagi dia nggak luntur begitu. Ya, silakan saja. Tapi kalau dicelup, ya celupannya murahan, dulu zaman saya kecil ada baju 1.003, wah itu sekali cuci itu sudah habis itu. Ya. Nah itu jadi jangan sampai begitu. Maka akidah yang kuat itu melekat dia. Sibghatallah. Waman ahsanu sibghah liqaumi yuqinun. Celupan Allah itu kuat, melekat gitu ya.
Itu. Nah inilah Ustaz Febri ya. Jadi intinya adalah kesimpulannya tinggal siapa yang kuat itu yang akan mempengaruhi. Yang lemah itu akan dipengaruhi oleh yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan katsiran Ustaz. Subhanallah, hampir semua pertanyaan telah dijawab ya, dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa mendapatkan banyak sekali ilmu insyaallah ya, di kegiatan kajian i'tikaf online pada malam hari ini. Ya, alhamdulillah telah bergabung juga bersama kita Pak Sukandar dari Riyadh ya. Mungkin saya sapa dulu. Riyadh, Assalamualaikum Pak Sukandar. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini sudah terkonek. Ada Pak Sukandarnya Ya, tadi? Riyadh, Tadi Saudi saya sudah Arabia lihat ya. ya, Masya Allah. Subhanallah ya. 4 jam ke belakang ini, Ketika berarti waktunya masih siang. masih siang ya. Jadi masih saum ya Ustaz ya. Jelang buka ini. Menjelang buka. Baik, alhamdulillah ya. Nah, Bapak Ibu makanya yang di Indonesia ya ataupun yang masih di sekitaran Kota Purwakarta ini bisa apa namanya itu semakin semangat ya. Subhanallah ya Pak Sukandar ya dari Riyadh jauh-jauh ya. Tidak datang ke sini ya, tapi memang kita bisa bertatap muka dengan beliau via Zoom ini. Insya Allah mudah-mudahan istiqomah ya Pak ya. Salam buat keluarga di sana ya, semoga senantiasa sehat dan juga buat para peserta semua. Ya kembali lagi kami mengingatkan atau saya pribadi mengingatkan pada Bapak Ibu sekalian para peserta kajian bahwasannya kajian online bersama Ustadz Aziz ini kita ada 3 waktu ya, yaitu malam hari kajian i'tikaf online, lalu nanti ada lagi kajian subuh ya, kurang lebih sekitar pukul 5:30 dan dilanjutkan dengan kajian duha. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian ya, silahkan untuk senantiasa aktif ya, standby di depan gadgetnya masing-masing ya, tentunya dengan aktivitas yang berpahala ya, daripada melihat konten-konten yang nggak jelas ya, yang sekarang juga mungkin banyak yang meresahkan walaupun sedang bulan Ramadan ya. Nah, maka lebih baik kita isi dengan kajian-kajian keislaman untuk semakin menambah wawasan keilmuan kita. Dan mungkin terakhir masih ada 2 menit bagi Ustadz Aziz. Tafadol Ustadz, untuk closing statement-nya mungkin Ustadz. Ada Ustadz, enggak? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pada prinsipnya adalah aplikasi yang paling penting bagi kita dalam proses pendidikan itu adalah bagaimana kita bisa menundukkan hawa nafsu kita, keinginan kita, semua dikendalikan hanya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mari sama-sama kita jadikan bahwa setan ini musuh yang akan membahayakan kita. Maka ketika ada bisikan-bisikan yang akan menjauhkan kita dari ketaatan, pastikan kita lawan, dan tentunya adalah bagaimana potret kehidupan sahabat tadi ini menjadi teladan dan juga contoh bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa meneladani dan anak-anak kita juga ya bisa mengikuti jejak langkah para sahabat, tabi'in, ulama, orang-orang soleh ya. Sebagaimana sudah saya sampaikan, di antara pelajaran penting itu adalah kenalkan anak-anak kita dengan adab-adab orang soleh yang sudah sukses, yang mulia dunia dan akhirat ya. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Tetap setia, mudah-mudahan kita istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran pada Ustadz Aziz atas pemaparan materinya yang luar biasa pada kesempatan malam hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, insya Allah YouTube Ustadz Aziz ya. Nanti Bapak Ibu bisa untuk mengecek di Ustadz Aziz Ahmad Tajuddin Official ya. Bisa di-subscribe juga agar tidak ketinggalan info nanti setiap materi yang lalu Twitternya juga di Ustadz Aziz Official, Facebook aziz.tajudin, ataupun follow Instagramnya di Aziz Ahmad Tajuddin ya. Insya Allah setiap
materi-materi yang disampaikan pada setiap kajian di akun-akun resmi beliau. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Jazakallah khairan katsiran kami ucapkan kepada seluruh peserta. Dan jangan lupa besok kita bisa bertemu kembali ya di kajian subuh ya, masih tetap bersama Ustadz Aziz Ahmad Tajuddin ya. Mudah-mudahan kembali di 10 malam terakhir ini kita bisa berlomba-lomba untuk mendapatkan ya pahala sebanyak-banyaknya, dan mudah-mudahan juga Allah kenankan kita untuk bisa mendapatkan pahala yang luar biasa di satu malam yang begitu istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya Febri Andani selaku moderator undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kehilafan selama pembawaan acara ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahalazim, 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 dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.